Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading ya untuk kamu. Dimana energi kita lihat ya dirinya yang masih mencintaimu. Saya merasakan ada energi orang-orang di sana yang masih memantaumu, masih mencintaimu ya. Dan energinya juga ini bisa terbolak-terbalik, bahkan mungkin kamulah ya yang masih mencintainya. Kita lihat nanti energinya bagaimana, ini di dirimu ataukah di dirinya, ataupun mungkin kalau ini tidak terjadi, berarti readingan ini bukan untukmu ya. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa juga di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, dimana kita lihat untuk energi cintanya, dirinya yang masih mencintaimu. Dirinya yang masih mencintaimu, energi yang paling tinggi yang saya ambil. Ya, jadi kalau ini terjadi padamu berarti energimu, kalau tidak berarti energi dari yang lainnya. Oke, kita lihat apa yang terjadi. Oke, wow, Justice. Di kartu pertama di sini ada Justice. Dia ingin di sini dia merasa lelah ya. Dia ingin kamu itu bisa mengerti akan dirinya. Dia capek bertengkar. Ya, di sini ada kesalahpahaman atau ribut terus ya. Cekcok, kecemburuan. Dia merasa bahwa kamu itu egois, tetapi kok saya masih cinta kamu. Kamu itu sudah melakukan kesalahan yang fatal, tetapi selalu ada maaf untukmu. Ini bisa di energimu juga ya. Kamu merasa bahwa saya kok ingin melupakannya, tapi kok nggak bisa gitu. Kalau ini di dirinya ya, dia merasa bahwa kamu tuh orangnya egois. Sudah membuatku menderita secara fisik dan mental, tetapi logikaku nggak pakai gitu. Saya nggak bisa memakai logikaku, perasaanku terlalu dalam untuk kamu gitu. Saya ingin ada keseimbangan dalam diriku, ya. Karena kita bicara di justice, di sini ada dia ingin, ya kamu juga turunkan ego dong. Saya udah capek mengalah terus, saya sudah capek memberi terus. Saya lihat di sini ada yang beberapa sudah berpisah ya. Dimana ya ingin melupakan tetapi nggak bisa melupakan. King of Pentacles nggak bisa apa-apa. Ada beberapa yang saya merasakan di sini energinya ya. Ya mau move on tapi nggak bisa move on. Seolah-olah sudah mempunyai semuanya, teman, sahabat, keluarga yang bahagia, ada uang, ada makanan, happy, tetapi kayak macam hidupnya hampa. Dimana ya ini semuanya sudah tersedia ya, jabatan, nama baik, kelihatan tuh looks ya, kelihatan baik-baik saja di luar, wow orang ini sempurna sekali orang ini, padahal dalam hati sebenarnya dia ada rasa rindu, dimana dia nggak bisa kemana-mana, rasa sepi. Ini ibaratkan seorang raja sudah tersedia semua berkelimpahan, tetapi terikat, dia nggak bisa kemana-mana. Kenapa? Hatinya itu hanya untukmu. Kalau dia mau mengganti orang bisa, tetapi seolah-olah rasanya nggak bisa sama. Karena dia berharap padamu. Dia hanya mau, ya kamu mengerti aku dong. Atau setidaknya ya saya, apa ya kalau dibilang, mati rasa gitu dengan yang lain.
Jadi saya fokus pada kerja dan kerja. Membahagiakan orang-orang yang mencintaiku, dan saya akan membahagiakan orang-orang yang memang betul-betul membutuhkan cintaku gitu. Artinya orang yang mencintainya dia akan balas gitu. Karena dia tahu bahwa bagaimana rasanya sakit ditinggalkan. Apalagi ditinggalkan oleh dirimu. Dia gak bisa kemana-mana. Dia mau pergi juga hampa. Jadi dia duduk diam di tempat dimana ya rasa kecewa, rasa sepi yang menemani dia. Walaupun mungkin dia kelihatan sempurna, kelihatan wow di luar, tetapi sebenarnya ada kerinduan yang mendalam untukmu. Dan di sini ada the high priestess. Dia hanya bisa memandangmu dari kejauhan. Ya, mungkin dia melihat sosial mediamu. Mungkin dia melihat dirimu dari kejauhan, ya. Maksudnya dalam artian ya mungkin dia melihat kamu ya melewati gang rumahmu gitu ya, alasan ya pantau-pantau, siapa tahu lihat kamu gitu lagi apa, terus hidupmu bagaimana sekarang, dengan siapa sekarang. Ada beberapa yang saya merasakan sudah mempunyai pasangan ya, sehingga ya hanya bisa melihat dari sosial media. Ya maaf agak berisik ya, semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas. Ataupun mungkin hanya mengenangmu dalam imajinasi. Kadang-kadang juga dia bermimpi. Ya bermimpi gak jelas. Sebenarnya sih ini orang nih ya, dia ingin berusaha untuk melupakanmu. Tetapi seolah-olah semesta itu mengingatkanmu terus. Contoh ya, bermimpi. Contoh juga tiba-tiba ada mungkin di TikTok ini gitu ya, sahabatmu dikontak gitu. Jadi story-story dia muncul-muncul gitu. Ataupun mungkin kondisinya ya ketemu di jalan, atau ada sahabat yang mengingatkan kamu, atau orang-orang lain ya yang mengingatkan kamu akan dia, entah apapun, entah nama, entah kamu ke tempat yang pernah kalian kunjungi. Dia gak bisa melupakanmu, walaupun dia ingin berusaha melupakanmu dengan cara mengalihkan pandangan dia ke orang lain ataupun ke pekerjaan. Tetapi kamu selalu ada di hatinya. Makanya dia berusaha untuk menyibukkan diri. Ya, sibuk aja supaya apa? Supaya kelihatan baik-baik saja, jangan kelihatan galau. Ya, karena apa? Rasanya akan menangis terus, rasanya akan terpukul. Gak bisa hidup tanpamu sebenarnya dia. Walaupun mungkin kondisinya dia sudah mempunyai yang lain atau penggantimu. Tetapi rasanya beda. Seolah-olah jiwa ini hanya untukmu. Seolah-olah jiwa ini hanya khusus untuk kamu gitu. Gak bisa digantikan dengan yang lain. Walaupun mungkin ragaku bersama yang lain, tapi jiwaku selalu ada untukmu. Ya. Biasa dia di sini ada the hermit, biasa dia merenungi nasibnya. Ya bingung aja dengan kehidupan, takdir semesta, takdir Tuhan, ya mau kemana langkah ini. Karena saya lihat di sini ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa juga, restu orang tua, keuangan, sehingga semua itu perbedaan-perbedaan, terutama visi misi, yang mana akhirnya membuat kalian memilih untuk berpisah. Ini lebih yang tinggi ini adalah orang-orang ya yang sudah berpisah ya energinya. Kalau kamu belum berpisah ya ada juga, tetapi yang paling dominan di sini adalah orang yang sudah berpisah, di mana dia tahu bahwa ternyata cinta sejati ini untuk dirimu, yang mana kamu sudah berpisah dengannya, dan mungkin kamu sudah menjadi milik orang juga, dia pun mungkin juga sudah mempunyai pasangan, tetapi tetap masih menginginkanmu, masih mencintaimu, masih sayang kamu, walaupun mungkin kondisinya juga secara logika kamu tuh menyakitiku gitu, kamu sudah menyakitiku, saya harus move on untuk bisa melupakanmu, tetapi hati ini, jiwa ini gak bisa melupakanmu. Itu yang membuat dia tersiksa, sehingga dia hanya bisa pasrah ya. Dan di sini King of Swords hanya bisa belajar dari pengalaman-pengalaman agar hidup ke depan lebih baik ya, hanya bisa belajar dari pengalaman hidup, belajar juga untuk menikmati dan membahagiakan diri sendiri, dan belajar untuk bisa menerima kenyataan bahwa dirinya itu bukan untukmu. Dan dia berusaha, kalau seandainya dia sudah mempunyai keluarga pun, dia berusaha untuk mencintai keluarganya dengan tulus. Dimana ya walaupun mungkin kondisinya kelihatan baik-baik saja, tetapi ya dia berusaha untuk mencintai orang-orang yang saat ini bersamanya.
yang mencintainya juga, walaupun cintamu lebih besar untuk cintamu lebih maksudnya rasa cintanya untukmu gitu ya, lebih besar dibandingkan dengan orang-orang yang saat ini bersamanya. Tetapi dia berusaha untuk tidak mau mengecewakan karena dia takut terluka, dia takut melukai juga ya, sehingga dia menjaga orang-orang yang saat ini bersamanya yang mana mencintainya, menyayanginya ya, sehingga dia banyak memblokir ataupun menarik diri dari dirimu. Tetapi ingat, selalu ada untukmu, selalu ada tempat untukmu di hatinya ya. Nine of Pentacles, dia berusaha tenang, berusaha untuk meningkatkan karirnya, berusaha untuk membahagiakan orang-orang di sekelilingnya, terutama diri sendiri, untuk bisa mendapatkan ketenangan juga. Dia lebih banyak berbenah diri, lebih mendekatkan diri dengan Tuhan ya. Saya lihat di sini dia lebih tenang ya, lebih ikhlas, lebih pasrah, surrender kepada apa yang ingin semesta berikan untuknya, karena dia udah capek melawan gitu ya. Melawan dalam artian saya harus begini dengan keinginanku, dan akhirnya semesta tidak berpihak, dan akhirnya dia pasrah karena sakit, seolah-olah semesta itu tidak menginginkan hubungan kalian gitu. Semesta tidak mau atau tidak merestui hubungan kalian, selalu dijauhkan. Tetapi kenapa semesta, kenapa saya tidak bisa melupakannya? Itu yang ada dalam hatinya ya, atau dalam pikirannya. Saya kan nggak berjodoh dengan dia, tapi kenapa saya masih tersiksa dengan tidak bisa melupakannya? Apa rencanamu Tuhan gitu? Itu yang dia lagi pikirkan ya. Makanya untuk bisa mengalihkan ya dia harus dibilangnya kerja dan kerja, karena orientasinya sekarang ya uang ya. Karena saya lihat juga di sini ada masalah keuangan ya, dimana dia tahu bahwa uang itu memang takdir Tuhan ya, tetapi sebenarnya kalau ada uang pasti saya bisa bersamamu ya. Contohnya kalau bicara beda agama ya, oke, kita punya prinsip masing-masing, tapi saya tidak mencampuri antara kamu dan Tuhanmu. Tetapi karena kita tidak bisa bersatu, karena ya Indonesia dalam tanda kutip, maaf, harus seiman ya, tidak ada nikah beda agama. Sedangkan dia kurang uang. Kalau seandainya dia punya uang, mungkin dia menikah ya, dia akan berusaha untuk memperjuangkanmu sampai ke pernikahan. Mungkin menikah di Australia, menikah di Singapura atau yang mana. Tetapi dia kurang uang. Begitupun juga kalau mungkin kondisinya kamu tidak direstui orang tua karena dia kurang mapan pada saat itu ya. Makanya saat ini dia berusaha untuk kerja keras untuk bisa mendapatkan uang. Kalaupun bukan untukmu, setidaknya dia akan membahagiakan atau memakai uang itu dan untuk membahagiakan orang-orang yang saat ini bersamanya, supaya orang-orang yang betul-betul mencintainya, membahagiakan dirinya pun bisa ikut bahagia dari dirinya. Seperti gitu ya. Jadi ya walaupun mungkin kondisinya sekarang dia sudah mapan, sudah bahagia ya, ataupun mungkin terlihat sudah gembira, sudah ya, saya lihat juga di sini dia mungkin sudah jadi pejabat ya, ataupun mungkin karirnya udah up ya, atau seolah-olah dia sudah melupakanmu. Tetapi ingat, semuanya itu tidak bisa tergantikan ya. Kadang-kadang kan dia bilang dalam hati ya, dia merasa begini, kalau saya punya uang pasti saya bisa melupakan kamu gitu, karena pasti banyak orang-orang di luar sana yang akan datang kepada saya. Tapi ternyata tidak ya, karena kamu tidak bisa tergantikan di hatinya. Walaupun mungkin kamu ada keras kepala, kamu ada sisi yang egois, yang mana sudah menyakitinya, sudah membuat dia marah ya, tetapi selalu ada pemaafan untukmu. Kalaupun kau ingin kembali, dan kalaupun semesta berpihak kepada kalian berdua, dia hanya bisa menunggu. Dimana ya sudah, kalau memang kamu bukan jodohku, ya saya menerima nasibku. Tetapi saya ingin penguatan juga dari Tuhan untuk bisa melupakanmu. Karena dia bingung saat ini, seolah-olah semesta ingin terus untuk selalu mengingatkan kamu di hatinya, padahal dia ingin melupakan. Karena di sini ada energi twin flame juga, di mana energi yang sangat menyiksa, di mana energi yang sangat menguras tenaga, pikiran, ya, ingin melupakan tetapi tidak bisa melupakan, ingin bersatu tetapi tidak bisa bersatu di dunia ini, sehingga dilema cinta yang akhirnya membuat dirinya merasa, ya, saya ikhlas untuk bisa menerima takdirku Tuhan.
Walau tanpamu saya harus tetap berusaha, walau tanpamu saya harus bisa tetap bahagia, dan walau tanpamu saya harus bisa juga tetap melanjutkan hidupku. Saya harus sukses, dan ya hanya doa yang bisa saya berikan kepadamu. Wow, dramatis ya orang-orang ini, dimana cintanya tidak bisa bersatu ataupun bertepuk sebelah tangan, tetapi masih ada cinta, masih ada tempat di hatinya untukmu. Inilah cinta sejati, dimana ya dia masih tetap mencintaimu sampai saat ini. Ataupun mungkin ini energimu, dimana kamu masih menantinya dan masih mencintainya sampai hari ini. Oke, itu yang bisa saya readingkan ya. Kondisinya saat ini, dimana orang-orang yang masih mencintaimu, energinya paling tinggi adalah energi mantan. Ya, semoga resonate untukmu ya. Oke, kita lihat lagi untuk koneksi inisial dan zodiaknya. Saya ke inisial dulu. Untuk inisial di sini kamu terkoneksi dengan ada huruf S, ada huruf P, ada huruf K, A, X, O, W, J, Y, E, N, M, D, G, R, O, U, S-nya double, energinya up, T, J, dan V ya. Jadi untuk koneksi dari inisial di sini kamu terkoneksi dengan SPK, AXO, WJ, YE, NMD, GRO, UST, J, dan V ya. Semoga resonate, dan kita lanjut lagi untuk koneksi dari zodiaknya. Untuk zodiak di sini kamu terkoneksi dengan ada bintang Gemini, Scorpio, Aquarius, ada juga Capricorn, Virgo, Leo, ada bintang Cancer, ada Sagittarius, dan ada bintang Aries. Jadi untuk koneksi zodiak kamu terkoneksi dengan Gemini, Scorpio, Aquarius, Capricorn, Virgo, Leo, Cancer, Sagittarius, dan Aries. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.